Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Molina, NPM 24082608. Di sini saya akan bahas tentang pertusis pada blok respirasi. Pertusis adalah dikenal sebagai whooping cough atau batuk kerajaan yang merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Nah, bakteri ini menginfeksi mukosa saluran bernafas dan juga menghasilkan toksin yang merupakan cilia, yaitu rambut halus pada epitel saluran napas yang berfungsi membersihkan lendir dan juga mikroorganisme. Akibat kerusakan cilia, lendir akan menumpuk hingga merangsang refleks batuk yang sangat kuat. Batuk pada pertusis bersifat spasmodik atau terjadi secara berulang dalam satu rangkaian tanpa sempat menampik nafas. Nah, setelah rangkaian batuk terhenti, pasien akan menarik napas panjang melalui saluran nafas yang masih menyempit sehingga terdengarlah suara khas yang disebut dengan whoop. Penyakit ini menular melalui droplet yang keluar saat penderita batuk atau bersin, sehingga penularan sangat mudah terutama pada orang yang belum memiliki kekebalan tubuh. Nah, etiologinya yaitu penyebab utama pertussis adalah bakteri Bordetella pertussis, yaitu bakteri gram negatif aerob yang hanya menginfeksi manusia. Nah, penularan terjadi melalui percikan droplet ketika penderita batuk ataupun bersin ataupun berbicara dalam jarak yang dekat. Setelah masuk ke saluran napas, bakteri akan melekat pada sel epitel menggunakan berbagai protein adesin, yaitu seperti filaminotus, hemaglutinin, atau pertacid. Selanjutnya, bakteri menghasilkan berupa toksin, terutama pertussis toksin dan tracheal cytotoxin. Nah, pertussis toksin mengganggu respon imun tubuh sehingga bakteri lebih mudah bertahan, sedangkan tracheal cytotoxin merusak sel. Kerusakan cilia menyebabkan mekanisme saluran pernafasan terganggu sehingga sekret penumpuk dan juga menimbulkan batuk berkepanjangan. Selain bakteri pertussis, spesies lain seperti Bordetella parapertussis dan Bordetella bronchoseptica yaitu menyebabkan gejala menyerupai pertussis, tetapi umumnya lebih ringan. Nah, gejala klinis yaitu penyakit pertussis dibagi menjadi 3 stadium. Stadium pertama adalah stadium kateral yang berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu. Pada fase ini, gejalanya menyerupai infeksi saluran pernapasan biasa, seperti pilek, batuk ringan, mata berair, kadang disertai demam ringan. Karena gejalanya tidak khas, penyakit sering tidak terkendali. Padahal justru pada fase ini, jumlah bakteri di saluran pernapasan sangat banyak sehingga pasien berada pada kondisi paling menular. Selanjutnya, penyakit memiliki stadium proksimal yang berlangsung sekitar 2 hingga 6 minggu. Pada fase ini, munculnya batuk proksimal yaitu batuk hebat yang terjadi berulang kali dalam 1 kali serangan. Pasien dapat batuk berulang kali tanpa sempat mengambil nafas sehingga wajah tampak kemerahan, bahkan kebiruan akibat kekurangannya oksigen. Nah, setelah serangan batuk berhenti, pasien akan menarik nafas panjang dan menghasilkan suara khas yaitu whoop. Batuk seringkali diakhir dengan muntah karena tekanan yang sangat tinggi di dalam rongga dada dan perut saat batuk. Nah, tahap terakhir adalah stadium convalescent yang biasanya dimulai sekitar minggu ke-6. Pada fase ini, frekuensi dan intensitas batuk mulai berkurang secara bertahap. Meskipun batuk dapat menetap selama beberapa minggu hingga bulan karena proses pemulihan cilia saluran pernafasan yang cukup lama. Nah, pemeriksaan penunjangnya yaitu pendekatan diagnosa pertussis dilakukan melalui kombinasi gambaran klinis dan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan yang paling sering digunakan adalah swab nasofaring untuk kultur Bordetella pertussis. Meskipun kultur merupakan metode yang sangat spesifik, pertumbuhan bakteri membutuhkan beberapa hari sehingga hasilnya tidak dapat diperoleh secara cepat. Selain itu, pemeriksaan pilomerase chain reaction atau PCR lebih banyak digunakan karena memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi materi genetik bakteri dalam waktu yang lebih singkat. Oleh karena itu, PCR menjadi pilihan utama terutama pada fase awal penyakit. Pemeriksaan darah lengkap sering menunjukkan leukositosis yang disertai dengan limfositosis reaktif. Nah, kondisi ini cukup pas pada pertussis karena pertussis toksin menyebabkan limfosit tetap berada di dalam sirkulasi darah hingga jumlahnya meningkat. Nah, apabila pasien dicurigai mengalami komplikasi seperti pneumonia, maka dilakukan pneumotoraks
untuk menilai adanya film filter paru atau kelainan lain yang mengarah pada infeksi paru. Nah, komplikasinya yaitu di mana komplikasi pertusis pertama terjadi pada bayi, anak kecil, lansia maupun pasien dengan sistem imun yang lemah. Nah, komplikasi yang paling sering ditemukan adalah pneumonia baik akibat infeksi langsung oleh Bordetella pertussis maupun infeksi bakteri sekunder. Nah, pneumonia merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien pertussis. Nah, bakteri yang sangat berat dapat menyebabkan hipoksia, yaitu keadaan ketika kadar oksigen dalam darah menurun karena pertukaran udara terganggu selama serangan batuk. Nah, pada bayi, hipoksia dapat memicu episode apnea, yaitu berhenti nafas sementara yang seringkali disertai kejang akibat kekurangan oksigen ke otak. Nah, pada kasus yang berat, hipoksia berkepanjangan dapat menyebabkan ensefalopati, yaitu gangguan fungsi otak yang ditandai dengan penurunan kesadaran, kejang, hingga kerusakan neurologis permanen. Apabila tidak segera ditangani, gangguan nafas yang berat dapat berkembang menjadi gagal nafas bahkan berujung pada kematian. Nah, tata laksananya yaitu tujuan utama penelaksanaan pertusis adalah mengeradikasi bakteri, mengurangi penularan kepada orang lain serta mencegah komplikasi. Tetapi utama adalah pemberian antibiotik golongan makrolida karena efektif terhadap Bordetella pertussis. Nah, pilihan pertama adalah eritromisin dengan dosis sekitar 40 hingga 50 mg per kilogram berat badan per hari. Selain itu, dapat menggunakan azitromisin yang memiliki keuntungan karena lama pemberian lebih singkat. Nah, pada hari pertama diberikan dosis 10 ml per kilogram berat badan, kemudian dilakukan 5 mg per kilogram berat badan sekali sehari mulai hari kedua hingga hari kelima. Nah, pilihan lainnya adalah clarithromycin dengan dosis 5 mg per kilogram badan per hari yang dibagi menjadi 2 kali pemberian. Nah, perlu dipahami bahwa antibiotik bekerja membunuh bakteri sehingga dapat mengurangi penularan, pencegahan perkembangan penyakit apabila diberikan pada fase awal. Namun pada fase proksima, antibiotik umumnya tidak berlangsung menghilangkan batuk karena batuk yang terjadi lebih disebabkan oleh kerusakan sedia dan efek toksin yang telah ditimbulkan sebelumnya. Oleh karena itu, selain antibiotik, pasien juga diberikan terapi suportif seperti menjaga kecukupan cairan, nutrisi, istirahat yang cukup, serta pemberian oksigen apabila terjadi hipoksia. Pada bayi dengan apnea dan gangguan nafas berat, perawatan di rumah sakit sering diperlukan untuk pemantauan dan penanganan yang lebih intensif. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.